Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tutorial analisis konten tentang wawancara mendalam. Sistem kerja berbasis digital yang dilakukan dalam tutorial yaitu penyusunan transkrip hasil wawancara mendalam menggunakan Google Doc dan matriks analisis konten menggunakan Google Sheet. Google Doc dan Google Sheet yang masing-masing adalah pengolah kata dan spreadsheet. Kedua program tersebut berasal dari akuisisi perusahaan pada tahun 2006 dan saat ini diintegrasikan ke dalam Google Drive sebagai bagian dari rangkaian dokumen Google Dokumen. Semuanya berfungsi sebagai perangkat lunak kolaboratif yang memungkinkan pengguna melihat, mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi bersama-sama secara waktu nyata melalui browser web atau perangkat seluler. Perubahan disimpan secara otomatis dengan riwayat revisi melacak perubahan. Google Workspace memungkinkan berbagai informasi dan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membuat kerja kelompok lebih cepat, lebih kolaboratif, dan lebih terinformasi dari sebelumnya. Sistem ini menggunakan akses internet, akun Gmail, yang terintegrasi dengan Google Drive. Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan Google Workspace. Ini saya ingin jelaskan untuk Google Doc terlebih dahulu. Yang pertama, ya, untuk Google Doc, teman-teman bisa membuka akun Gmail teman-teman masing-masing, lalu membuka Google Drive. Nah, ini adalah layar utama dari Google Drive, dari akun yang sama dengan Gmail. Lalu, jika teman-teman ingin mengakses Google Dokumen maupun Google Sheet, teman-teman bisa mengklik baru di sini. Setelah itu, berikut ini adalah tampilan utama untuk Google Dokumen. Teman-teman bisa memanfaatkan Google Dokumen ini dengan mengedit ataupun memformat dan menggunakan fitur lainnya untuk membuat transkrip pada penelitian kualitatif ini. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan bagikan ini untuk membagi untuk anggota tim lain dapat mengakses dokumen yang dikerjakan secara bersamaan. Seperti itu. Pada tutorial ini, Google Dokumen digunakan untuk membuat transkrip dan Google Sheet untuk membuat matriks dari analisis konten. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk analisis konten menggunakan Google Sheet. Berikut ini adalah tampilan utama dari Google Sheet. Analisis konten adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, ataupun konsep tertentu dalam beberapa data kualitatif tertentu, yaitu teks. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keberadaan makna dan hubungan kata, tema, ataupun konsep tertentu. Peneliti kemudian dapat membuat kesimpulan tentang pesan di dalam teks, penulis, pembaca, dan bahkan budaya dan waktu di sekitar teks. Langkah panduan dari analisis konten yang pertama, langkah yang pertama yaitu membaca transkrip begitu selesai dibuat. Membaca transkrip begitu selesai dibuat untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema muncul. Pada tutorial ini dicontohkan peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi informan terhadap pelaksanaan program pencegahan COVID-19
di wilayah tempat tinggal. Terdapat 8 file transkrip wawancara mendalam dari 8 narasumber. Berikut ini tampilan screenshot dari salah satu file transkrip wawancara mendalam. Ya, ini tahapan untuk analisis data kualitatif. Jadi, baca terlebih dahulu transkripnya, lalu nanti akan ada proses seleksi. Proses seleksi itu apa saja, coding, lalu kita ada subkategorisasi, kategorisasi tema, ini digabungkan dalam satu file, yaitu merupakan matriks coding seperti itu. Ya, saya lanjutkan kembali tadi contoh dari transkrip ya teman-teman. Ya, jangan lupa cek dan recheck tujuan penelitian serta pustaka. Ini penting, jadi kalau penelitian kualitatif itu kita maju mundur ya, maksudnya kita lihat lagi tujuan penelitiannya, gap-nya seperti apa dengan temuan-temuan yang kita dapatkan pada proses analisis ini. Ya, ini tadi yang saya ingin menjelaskan contoh dari transkripnya. Nah, file transkrip wawancara mendalam di sini teman-teman harus ada kriteria ya. Ini sebagai reminder buat teman-teman. Jadi dalam file transkrip wawancara mendalam itu harus ada data dari karakteristik informannya, seperti nama informan, pendidikan terakhir, pekerjaannya, peran informan misalnya, atau jabatan ya kalau mungkin dari instansi, atau nomor teleponnya untuk kita bisa validasi jika ada yang kurang, informasi yang kurang. Nah, ini jangan lupa juga ditulis wawancara tanggalnya, tanggal wawancara, lalu nama pewawancaranya jika menggunakan enum juga. Lalu selanjutnya lakukan proses seleksi. Mohon maaf, saya lupa memberitahu bahwa file ini diberi nama dengan transkrip_informan_tanggal wawancara. Lalu ketik setiap pertanyaan dan jawaban dalam satu baris terpisah. Seperti ini contohnya. Jadi dibuat terpisah, tanya, penanya, dan informannya siapa. Ya, yang kita lanjutkan ya. Lakukan proses seleksi. Proses seleksi yaitu melakukan proses pemilihan sebagian isi, frasa, atau kalimat yang ada pada transkrip hasil wawancara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan dengan menyeleksi jawaban yang dijawab oleh informan pada transkrip. Selanjutnya yaitu lakukan proses coding. Proses coding adalah melakukan proses analisis hasil isi transkrip dengan mengambil ide utama dari proses seleksi yang sudah dilakukan dan membuat kode agar memudahkan penelusuran hasil isi yang terpilih. Coding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail, sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan makna-makna dari data yang dikumpulkan. Peneliti berhak memilih cara melakukan coding yang dianggapnya paling efektif bagi data yang diperolehnya. Jawaban yang diseleksi ditandai dengan mengetik coding nomor pada sebelah kanan frasa atau kalimat. Contohnya pada transkrip wawancara mendalam ini. Coding nomor yaitu PHBS1 dibuat untuk menunjukkan frasa kode yang terpilih dari proses seleksi. Kalau di sini kutipannya, kalau dari kelurahan, kalau sebatas sosialisasi. Ya. Selanjutnya, beri nomor pada coding yang dilakukan secara berurutan. Dan selanjutnya,
Lakukan hal yang sama jika ada beberapa wawancara. Ya. Langkah yang kedua yaitu membaca transkrip secara berulang-ulang sebelum melakukan coding untuk memperoleh ide umum tentang tema. Langkah yang ketiga, memberikan kode pada tema yang penting. Setelah melakukan seleksi, coding dan penomoran coding pada setiap wawancara, hal yang dilakukan selanjutnya dalam menggabungkan seluruh hasil dalam satu sheet. Kolom ini terdiri dari penomoran coding dan coding buat matriks coding di Google Sheet. Matriks coding terdiri dari kolom nomor, tema, kolom nomor, tema, kategorisasi, nomor lagi, subkategorisasinya, nomor, serta kode. Langkah yang keempat yaitu menyusun tipologi, yaitu sistem klasifikasi diambil dari tema atau jenis lain dari kelompok data. Setelah membaca dengan cermat setiap coding yang ada, buat subkategorisasi yang bisa didapat dari hasil analisis coding. Subkategorisasi merupakan keterkaitan isi dari beberapa coding yang sudah ada. Selanjutnya, untuk memudahkan analisis, karena coding jumlahnya biasanya ratusan, maka kelompokkan hasil coding dengan menggunakan warna. Jika menggunakan sistem kerja berbasis kertas cetak, buat tulisan dalam kertas kecil berwarna yang digunting, bisa juga dengan menggunakan stiker memo. Isinya adalah penomoran coding dan isi coding. Ini dinamakan dengan proses mentaplan. Agar memudahkan kita melacak proses mentaplan ini berfungsi untuk memudahkan kita melacak kembali ke asal dari transkrip tersebut. Namun, jika menggunakan sistem berikut adalah tampilannya, teman-teman bisa memanfaatkan warna-warna seperti ini pada isi sel subkategorisasi dan kode dengan warna. Seperti itu. Selanjutnya, kelompokkan hasil transkrip dalam subkategorisasi yang ditemukan. Selanjutnya, temukan kategorisasi dari subkategorisasi yang ditemukan. Kategorisasi adalah keterkaitan isi dari beberapa subkategorisasi yang sama. Kemudian, tentukan tema dari kategorisasi yang ditemukan. Tema merupakan keterkaitan isi dari beberapa kategorisasi yang sudah ada menjadi topik yang sama. Pada langkah kelima yaitu membaca pustaka terkait dengan masalah dan konteks penelitian. Baca pustaka terkait rumusan masalah, proposal penelitian, dan kaitkan dengan konteks hasil penelitian secara berulang kali untuk melihat apakah konteks hasil penelitian dapat menjawab gap dari gap rumusan masalah. Selanjutnya, ganti kategorisasi jika ada yang salah letak. Selanjutnya, kemudian jika para peneliti sudah sepakat akan kategorisasi, tentukan tema yang ditemukan berdasarkan kategorisasi yang ditemukan. Jika sudah selesai pada tahap ini, maka bisa kembali ke tahap awal lagi, yaitu langkah 1, membaca transkrip kembali. Analisis dilakukan secara berulang-ulang untuk memperhatikan apakah ada hal yang luput dalam matriks. Perubahan kategorisasi dan subkategorisasi dan juga tema bisa sampai lebih dari 3 kali. Ya. Lalu simpan file matriks coding dengan nama file. Matriks dengan nama file yaitu matriks coding underscore judul penelitian underscore tanggal edit file sehingga bisa terlihat proses perubahan kategorisasi dan subkategorisasi dan tema. Ya. Berikut ini tentang analisis konten, tutorial analisis konten wawancara mendalam. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.
tim penyusun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.